Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber, penguji dalam kegiatan workshop calon pengajar PKP Angkatan 1 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan strategi pembelajaran yang akan kami lakukan dalam pelatihan PKP dalam mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan, yang merupakan salah satu mata pelatihan pada agenda kedua, yaitu kepemimpinan pelayanan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Cepi Ramdhani, asal dari Pusdiklat Badan Pusat Statistik Jakarta. Saat ini saya merupakan calon Widyaiswara. Selanjutnya, terkait materi yang akan disampaikan dalam strategi pembelajaran mata pelatihan ini, berikut 4 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, terkait overview secara singkat terkait PKP. Yang kedua, kami juga akan secara singkat menjelaskan terkait kompetensi dari mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan. Di bagian yang ketiga, nanti juga kami akan sedikit mengupas apa yang ada di dalam RBPMP dan RP, yaitu terkait materi dan submateri pada mata pelatihan ini. Dan pada bagian yang terakhir, yaitu bagian yang puncaknya, kalau kami biasa bilang ini adalah dagingnya gitu kan. Kalau kami biasa bilang ini adalah utamanya gitu kan. Kami akan memaparkan bagaimana skenario pembelajaran yang direncanakan kami akan sampaikan pada materi ini. Pelatihan kepemimpinan pengawas dengan kompetensi yang diharapkan, yaitu kepemimpinan yang melayani, terdapat 4 agenda utama. Agenda yang pertama yaitu terkait dengan pengelolaan terhadap diri sendiri, yaitu kepemimpinan, Pancasila, dan bela negara. Agenda yang kedua yaitu terkait dengan pengelolaan orang lain, kepemimpinan pelayanan. Agenda yang ketiga yaitu terkait dengan pengelolaan pekerjaan, yaitu pengendalian pekerjaan. Dan agenda yang terakhir yang keempat yaitu terkait aktualisasi. Dari 4 agenda, semuanya itu saling berkaitan antar satu agenda dengan agenda yang lainnya. Tentunya agar kita dapat mengelola orang lain, mengelola pekerjaan, tentunya harus kita juga mengelola diri sendiri. Makanya itu merupakan agenda yang pertama. Nah, untuk mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan itu masuk ke dalam agenda yang kedua, yaitu pengelolaan orang lain. Di dalam agenda 2 ini terdapat 4 mata pelatihan. Yang pertama, diagnosis organisasi. Yang kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan. Yang ketiga, membangun tim efektif. Dan yang keempat adalah kepemimpinan dalam pengendalian pekerjaan. Setelah kita mempelajari terkait diagnosis organisasi, kita dapat menentukan isu-isu strategis yang ada di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan adalah kita ingin menemukan cara-cara ataupun solusi dari apa yang terjadi di isu-isu itu dengan cara kreativitas. Tentunya semua agenda ini yang merupakan ada 4, tujuan akhirnya adalah pelayanan publik yang prima, sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari PKP, yaitu kepemimpinan pelayanan. Hasil belajar yang ingin didapatkan dari mata pelatihan ini yaitu bagaimana kita dapat berpikir kreatif sehingga munculnya rancangan inovasi dalam pelayanan publik. Selanjutnya, bagian yang ketiga yang akan kami sampaikan yaitu terkait materi dan submateri. Materi dan submateri yang ada dalam mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan ada 4.
Pada bagian yang terakhir atau pada bagian intinya, kami akan menyampaikan terkait skenario pembelajaran, apa yang akan kami lakukan pada saat pembelajaran nanti, bagaimana mengelola kelas, apa saja yang akan kami sampaikan, akan kami bahas pada bagian ini. Strategi pembelajaran ini kami desain dalam metode distance learning sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh kami, yaitu Pusdiklat BPS, di mana pelatihan untuk kepemimpinan pengawas ini kami lakukan melalui media atau LMS Warkop. LMS Warkop merupakan LMS yang dikembangkan oleh Pusdiklat. Secara umum, skenario pembelajaran yang akan kami sampaikan terdiri dari 18 jam pelajaran, di mana 3 jam pelajaran digunakan untuk sesi ceramah, 1 jam pelajaran atau 45 menit kami gunakan untuk melakukan pendahuluan. Yang ketiga, selama 13 jam pelajaran akan kami gunakan dalam penyajian materi yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Dan yang terakhir, 1 jam pelajaran kami gunakan untuk sesi penutupan. Strategi ini merupakan metode pembelajaran klasikal yang kami alihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, tentunya dengan beberapa penyesuaian. Di antaranya kami bagi menjadi 2 pembelajaran atau 2 metode nantinya, ada sinkronus, ada juga asinkronus. Pada sesi ceramah dapat diisi oleh narasumber dari baik itu pemerintahan, contohnya LAN, baik itu dari masyarakat ataupun bisa juga dari swasta. Pada sesi ceramah nanti akan dikupas terkait best practice yang dilakukan terkait dengan bagaimana cara-cara berpikir kreatif agar pelayanan menjadi lebih inovatif. Namun sebelum itu, karena kami biasa menggunakan LMS Warkop, jadi hal yang pertama kami lakukan adalah mengecek apakah para peserta sudah absen di kelas Warkop, apakah para peserta sudah download materi dan sebagainya. Setelah sesi ceramah, selanjutnya yang akan kami lakukan adalah tatap muka secara online, yaitu atau biasa disebut dengan sinkronus, di mana pada sesi yang pertama kami tidak akan langsung memulai terkait materi. Ada introduction dulu atau pendahuluan yang akan kami lakukan di kelas. Yang pertama, yang paling penting menurut kami adalah bagaimana caranya mengkondisikan kelas agar kelas itu kondusif. Yang biasa kami lakukan ataupun yang nanti ke depan kami akan tingkatkan, yang biasa kami lakukan tersebut adalah bagaimana mendapatkan perhatian dari para peserta atau kami biasa sebut get attention. Jadi ketika kita sudah mendapatkan perhatian dari peserta, apa yang akan disampaikan itu insya Allah akan diterima. Setelah mendapatkan perhatian, barulah kami berkenalan secara kreatif, tentunya sesuai dengan mata pelatihan yang akan disampaikan. Nah, setelah berkenalan, setelah mendapatkan perhatian, get attention dari para peserta, selanjutnya sebelum masuk materi kami biasa berdiskusi, bertanya dengan peserta, kira-kira secara pandangan kasat mata peserta di materi pelatihan ini apa yang ingin didapatkan atau yang diharapkan oleh peserta. Jadi kami memancing biasanya peserta untuk ayo mari kita berdiskusi di awal. Kenapa dalam mata pelatihan ini kami setting bahwa tidak 100% kami harus ceramah, kami harus menyampaikan materi, justru kami ingin lebih banyak diskusi. Selanjutnya dalam penyajian materi kami menggunakan beberapa metode selain ceramah seperti biasa. Selanjutnya juga ada sesi diskusi. Selanjutnya kami biasa ada sesi intermezzo atau biasa kami sebut ice breaking, melalui itu entah tebak kata, tebak kalimat, atau tebak gambar, atau mungkin sejenis kuis yang tentunya kreatif dan menarik.
Dalam penyajian materi di hari pertama setelah sesi ceramah, secara umum kami akan membahas dua submateri. Dua submateri ini akan kami kemas dalam 5 jam pelajaran, di mana terdiri dari 2 jam pelajaran di awal kami akan kombinasikan antara ceramah singkat, diskusi, games kreatif, ataupun dengan menonton video. Selama 2 jam efektif ini kami akan menggali apa itu yang dinamakan dengan substansi berpikir kreatif dan juga teknik-teknik berpikir kreatif. Nah, setelah 2 jam pelajaran secara sinkronus, selanjutnya kami akan memberikan tugas, penugasan. Kami akan bagi menjadi 5 kelompok untuk penugasan. Penugasan ini nantinya akan dikerjakan secara asinkronus. Apa yang harus dilakukan oleh kelompok? Yang pertama, harus menonton video yang sudah kami sediakan. Ada 5 video, baik itu terkait dengan video inovasi pelayanan publik ataupun video bagaimana orang-orang atau tokoh-tokoh sukses dalam berkreasi atau dalam berinovasi. Pada penyajian materi di hari kedua tidak berbeda jauh dengan penyajian materi di hari pertama, di mana akan ada 8 jam pelajaran yang kami gunakan. 5 JP digunakan untuk sinkronus dan 3 JP untuk asinkronus. Untuk sesi sinkronus yang pertama akan dilakukan ceramah pendek. Setelah itu ada diskusi terkait dengan gambar-gambar atau video-video inovasi pelayanan publik berbasis GESI. Satu hal yang membuat beda dibanding hari sebelumnya, akan ada kuis dalam bentuk yang menarik menggunakan media online yaitu Quizizz. Pada penugasan di hari kedua ini kami akan meminta peserta untuk melakukan penggalian terhadap kondisi organisasi sesuai dengan materi berpikir kreatif sehingga didapatkan rancangan atau gagasan kreatif mengenai aksi perubahan yang akan ditulis. Terakhir, kami meminta peserta untuk mempresentasikan tugas. Pada sesi penutup, beberapa hal yang harus disampaikan diantaranya bagaimana terkait dengan evaluasi selama pembelajaran ini, khususnya evaluasi untuk kami, kira-kira apa hal-hal yang perlu ditingkatkan dan apa hal-hal yang memang sudah baik yang sudah bisa kami lanjutkan. Selain itu juga biasa kami akan merangkum apa-apa yang telah disampaikan agar peserta pada sesi akhir ini masih dapat mengingat selama 18 jam pelajaran ini apa yang menjadi intisari dari pelatihan ini. Setelah dirangkum, kami pun biasanya akan mengaitkan materi ini dengan materi selanjutnya. Kira-kira dari materi ini akan diimplementasikan lagi di materi selanjutnya seperti apa. Akhir kata, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang keliru. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.